Islam itu kan baru datangnya dari Arab. Jadi kita tuh menyesuaikan Islam itu sesuai dengan apa yang ditinggalkan nenek moyang kita. Katanya begitu. Apa bedanya dengan ini? Jadi sama dengan zaman dahulu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang yang menyampaikan ini, maka bilang ini kata Wahabilah, Salafilah, sesatlah dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, kemudahan yang Allah senantiasa curahkan kepada kita sehingga kita walaupun hari cuaca hujan sedikit-sedikit tapi tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga banyaknya rintik hujan yang menimpa kita, maka sebanyak itu juga rahmat dan keampunan Allah dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini itu dua pondasi keimanan. Dua pondasi keimanan. Apa itu pondasi keimanan? Yaitu dua kalimat syahadat. Yang pertama dinamakan syahadat tauhid. Yang kedua adalah syahadat Rasul. Dua kalimat syahadat ini merupakan salah satu sebab orang untuk mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan di akhirat. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang pemuda. Rasulullah bertanya, "Wahai anak muda, mau ke mana?" Maka dia jawab, "Saya mau pulang ke rumah." Kata Rasulullah SAW, "Maukah aku ajarkan kalimat yang mana dengan kalimat ini kau banyak mendapatkan kebaikan?" Maka laki-laki itu berkata, "Mana bukti kebenaran tentang kalimat yang akan kau ajarkan kepadaku?" Maka Rasulullah SAW melihat ternyata di seberang lembah itu ada pohon. Kemudian Rasulullah SAW memanggil pohon itu. Pohon itu datang. Pohon itu datang dan pohon itu
diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Maka pohon itu mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian 2 kali diucapnya, kemudian pohon itu kembali kepada tempatnya. Kata laki-laki itu, saya akan pergi dulu ke tempat kaum saya, ke masyarakat saya, dan saya akan ngajak mereka. Kalau mereka tidak mau, saya akan bersyahadat. Itu adalah satu peristiwa. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh sahabatnya yang bernama Muaz. Kata Rasulullah SAW, ma min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbi illa haramallahu an-nar, illa haramallahu alan-nar. Tidaklah seseorang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah dengan hati yang jujur, sidqan min qalbihi, dengan hati yang benar, dengan hati yang jujur, illa haramallahu alan nar, kecuali dia diharamkan api neraka baginya. Jadi 2 kalimat syahadat ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keselamatan bagi seorang hambanya di akhirat nanti. Tetapi 2 kalimat syahadat ini memang bukan sekedar diucap, tapi diucap dengan diyakini, tasdik dengan diyakini dengan hati, dengan jujur. Tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik itu mengucap 2 kalimat syahadat hanya sebatas mulut, hanya sebatas ucapan, tapi tidak dengan hati, bahkan hatinya mengingkari daripada apa yang dia ucapkan. Begitu juga 2 kalimat syahadat ini adalah menjadi sebab yang terbesar seorang hamba akan mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita mendengar yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita tentang hadis bitokoh. Hadis tentang bitokoh. Bitokoh itu bila ada dikatakan apa namanya, kartu toko, kartu chip, yang mana pada hari kiamat ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang catatan keburukannya adalah 99 apa namanya itu, catatan yang satu helainya panjang sekali, sepanjang mata memandang. Catatan keburukan 99 lembar. Satu lembarnya sepanjang mata memandang. Kemudian dia sudah berkeyakinan bahwa dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kemudian dia dikeluarkan dengan satu bitokoh, satu kartu, yang kartu itu kecil, yang tertulis di dalamnya adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu ditimbang, maka
dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ternyata tokoh ini, catatan yang kecil ini lebih berat timbangannya, mengalahi daripada catatan yang 99 itu. Sehingga dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian apa yang dimaksud dengan syahadat? Syahadat itu apa maksudnya? Syahadat ini adalah menurut ulama tauhid adalah orang yang mengucap dua kalimat syahadat. Diucapkan dengan lidah, diyakini dengan hati, dan tahu artinya, mengerti artinya dan kandungannya, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam kalimat ini. Inilah artinya syahadat. Jadi ada isinya, paham, mengerti, mengamalkan. Jadi bukan syahadat yang kosong, yang hanya diucapkan tetapi tidak mengerti maksud dan tujuan. Jadi inilah arti daripada syahadat itu. Jadi syahadat itu penyaksian, ikrar, perjanjian. Ini diucapkan sejak dari masih di tulang sulbi. Dalam rahim, perjanjian antara seorang hamba dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia itu lahir, maka Allah ingin mengembalikan syahadat tadi. Allah kirim, Allah utus para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitab yang semuanya itu akan mengembalikan kepada manusia agar manusia ingat dengan apa yang sudah dia ikrarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi syahadat ini pertama diucapkan. Karena walaupun sudah yakin, tetapi kalau tidak diucapkan, apa yang terjadi pada pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib yakin bahwa Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia telah banyak berjasa kepada Rasulullah SAW, tetapi dia belum masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena dia belum mengucap kalimat ini. Sebab syaratnya hendaklah diucap. Abu Jahal, Abu Lahab itu yakin itu Rasulullah sebagai utusan Allah. Tetapi mereka tidak mengucap kalimat ini. Tidak diucap kalimat ini. Jadi harus diucap. Kemudian juga mengucapkan itu adalah dengan keyakinan. Bagaimana ingin datang keyakinan itu kalau memang tidak belajar? Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam ayat yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah. Artinya di situ bahwa al-ilmu qablal qaul wal amal. Bahwa ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Jadi ilmu yang harus dipelajari tentang ilmu kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Sehingga dengan ilmu ini sampailah ilmu ini ke hati yang dapat meyakini tentang apa yang diucapkan itu. Kemudian mengamalkan. Jadi mengamalkan apa yang terkandung di dalam kalimat
la ilaha illallah. Kemudian juga apa arti kalimat la ilaha illallah? Apa arti la ilaha illallah? Yaitu la ma'bud bil haqq illallah. La ma'bud bil haqq illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk ditaati, untuk dipatuhi, untuk segala-galanya. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 62. Zalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'u min dunihi huwal batil. Yang demikian itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bi annallah, sungguhnya Allah huwal haq, yang hak, yang benar. Jadi selain daripada Allah tidak benar. Wa anna ma yad'u min dunihi huwal batil, dan bahwasanya apa yang didoai atau diibadati selain daripada Allah itu adalah batil. Artinya semua ibadah ditujukan hanya kepada Allah semata. Kemudian bagaimana cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah? Jadi apa artinya? Artinya tiada yang berhak untuk disembah, tiada yang berhak kecuali Allah, yang disembah kecuali Allah. Artinya yang lain tidak berhak untuk ditaati, untuk dipatuhi, untuk dicintai, untuk ditakuti. Semua tidak berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah? Cara mengamalkan kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat ini terdiri daripada dua bagian. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi artinya meniada. La ilaha, mengosongkan. Illallah, mengisi atau menetapkan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Atau di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain katakan, wa ma yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa ma yakfur bit-taghut, siapa yang mengingkari, menolak, menyalahi dengan taghut. Taghut itu selain daripada Allah. Segala bentuk ibadah, ketaatan dan sebagainya selain daripada. Jadi mengingkari. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Jadi kalau masih membenarkan menyembah taghut selain daripada Allah, menyembah Allah tidak sah iman. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah berpegang ke tali yang kuat. Apa itu? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu baru sah kalau orang kufur kepada taghut. Taghut itu setan. Taghut segala yang menyesatkan, segala bentuk persembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengingkari itu. Karena di dalam diri seseorang itu
Tidak mungkin bercampur antara kekufuran dan tauhid. Jadi pada diri seseorang itu hanya satu kemungkinan. Kalau dia bertauhid, maka tauhid itu akan menghapuskan syiriknya tadi. Tauhid tadi. Kalau dia masih beriman kepada tauhid tidak mengturut, maka tauhidnya tidak ada. Di kalimat la ilaha illallah itu tidak ada. Karena kedua-duanya bisa bercampur. Maka dikatakan wa may yakfir bit taghut yu'min billah. Orang siapa ingkar kepada taghut, jadi dibuangkan dulu kesyirikan yang ada di dalamnya, baru beriman kepada Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kita ini kalau menjadi orang yang beriman, kita harus mengingkari segala bentuk kesyirikan. Syirik itu kufur, itu jelas. Karena kalau tidak dijelaskan kita, maka syahadat kita rusak. Makanya kita ini orang Islam ini harus dijelaskan. Ini syirik. Ini menyembah apa? Menyembah berhala, menyembah ini. Ini syirik. Dia omong itu. Dia omong. Jangan didiamkan saja. Kalau tidak disampaikan itu, maka rusaklah iman. Makanya Rasulullah SAW di dalam surah As-Saffat, innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina isyairi majnun. Sesungguhnya mereka itu apabila dikatakan innahum iza qila lahum la ilaha illallah, orang-orang kafir Quraisy itu kalau disampaikan kepada mereka, kata Rasulullah, la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Mereka tidak mau ucapnya itu. Tidak mau dia. Apa kata mereka? Wa yaqulun a inna litariku ahlihatuna li syair majnun. Jadi mereka mengatakan, apakah kami ini ingin meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini karena syair-syair orang gila nih? Jadi Rasulullah dikata gila. Rasulullah dikatakan gila. Kenapa? Karena Rasulullah ini adalah menjelaskan bahwa kamu itu bertauhidlah kepada Allah, sembah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan berbuat syirik. Mereka majnun, gila kau. Ini pemecah masyarakat, pengacau ini. Rasul dikatakan. Rasulullah SAW itu masih kecil juga. Muhammad Al-Amin, Muhammad yang sangat terpercaya. Tapi gara-gara Rasulullah menyampaikan la ilaha illallah, sampai Rasulullah mau dibunuh. Sampai terus ya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu, kenapa Rasulullah itu manusia yang paling akhlak, yang paling bagus akhlaknya, tapi mereka benci karena Rasulullah SAW menyala-nyalakan apa yang kesalahan yang mereka lakukan. Apa salah mereka? Mereka menyembah batu. Mereka menyembah berhala. Maka Rasul katakan ini salah, ini syirik. Mereka marah.
Ini kan peninggalan nenek moyang kita, leluhur kita. Sudahlah. Pokoknya sudahlah. Tidak usahlah kita saling menyalah-nyalakan. Nah, itu. Ini kan sudah merupakan kearifan lokal. Ini kan peninggalan nenek moyang kita. Kita tuh kalau beragama tuh ada lagi yang ngomong. Kan Islam itu kan baru datangnya dari Arab. Jadi kita tuh menyesuaikan Islam itu sesuai dengan apa yang ditinggalkan nenek moyang kita. Katanya begitu. Apa bedanya dengan ini? Jadi sama dengan zaman dahulu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang yang menyampaikan ini, maka bilang ini kata Wahabilah, Salafilah, sesatlah dan sebagainya. Karena menyampaikan ini, karena mereka ini mengatakan ini syirik ini. Nah, kata-kata syirik itulah. Mereka tidak mau dikatakan syirik. Yang mereka minta kepada orang yang mati itu, keramatlah. Coba kita ke Mekah itu. Pernah ada kita dengar? Ada di sana di Mekah, di Madinah ada keramat-keramat. Kenapa mereka tidak mengatakan makamnya Rasulullah keramat? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Kenapa? Ada dari situ keramat. Kalau di kita yang keramat banyak nih. Hanya menyangka ada penyembah kubur-kuburan. Keyakinan Syiah itu yang mereka anut. Dan Syiah ini yang paling Syiah ini yang paling benci ini adalah orang-orang yang mengajak kepada bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakanlah orang yang mengajak bertauhid supaya jangan berbuat syirik itu dikatakan Wahabilah, dikatakan Salafilah, sesatlah dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Karena mereka tidak mau dikatakan syirik tadi. Tidak mau dikatakan syirik. Ini adalah satu kejadian yang memang berulang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini yang pertama. Jadi pondasi yang pertama adalah tentang syahadat tauhid. Bagaimana kita untuk memahami tentang syahadat tauhid ini supaya membersihkan segala unsur kesyirikan. Kemana kita lihat masih sesajen-sesajen masih dilakukan. Orang meminta pada orang yang mati. Orang yang mengagung-agungkan menjadikan kubur sebagai tempat beribadah. Menganggap kubur adalah tempat yang dikabulkan doa, yang banyak keberkahan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah memang kita harus itu sampaikan. Tapi ya itulah risiko. Itulah risiko kita sebagai menjalankan misi. Dikit-dikit kafir. Kita bukan mengkafir-kafirkan, tapi menyampaikan perbuatan itu adalah perbuatan yang membuat seseorang itu jadi kafir. Bukan mengkafirkan, menyampaikan. Jadi masyarakat kita ini memang pesantren banyak, masjid banyak, pengajian banyak. Tapi kenapa itu yang nama kesyirikan itu masih merajalela, semakin lama semakin banyak? Kenapa? Karena dakwah ini dakwah pada idul amal. Bagaimana beramal, mengkaji kajian yang tentang tauhid jarang dikaji. Padahal ini adalah pondasinya agama.
Hingga orang kalau meninggalkan kajian tauhid, dia akan sesat. Dia akan sesat. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pondasi yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah SAW ini adalah sebagai hamba Allah. Inni basyarum mislukum uhiya ilayya. Aku, kata Rasulullah, adalah manusia seperti kamu. Uhiya ilayya, aku diberi wahyu. Jadi di dalam suatu kondisi Rasulullah itu sama dengan manusia. Dia lapar, dia haus, dia bisa sakit, dia juga bisa sedih, dia juga gembira, sama dengan kita. Tapi dia mendapatkan wahyu. Dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW itu adalah, jadi Rasulullah itu seperti kita. Kalau dipukul sama pedang, lukor Rasulullah. Apa yang terjadi di perang Uhud? Apa yang terjadi di Taif? Rasulullah dilempar, lari ke padang kurma sampai berdarah. Tapi darah itu ditahan Rasulullah. Jangan sampai darah itu jatuh ke bumi. Karena kalau jatuh ke bumi, maka malaikat yang menjaga bukit-bukit situ, dia akan dibalik bukit itu. Akan mati semua orang Taif. Karena Rasulullah SAW tidak ada sifat pendendam. Dia tidak pernah mendoakan umatnya menjadi celaka. Sallallahu alaihi wasallam. Orang paling pemaaf. Jadi Rasulullah itu Sallallahu alaihi wasallam tidak kebal. Kata ilmu kebalnya. Itu adalah hadis-hadisnya sahih. Ketika di perang Uhud, Rasulullah patah giginya, luka dia, yang tersebar bahwa Rasulullah SAW meninggal. Kemudian Rasulullah tidak tahu hal yang gaib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ini lupa. Qul la amliku li nafsi nafsan. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sya Allah. Walau kunta a'lamul ghaib lastaksartu minal khair wa ma masani minas su. Qul, katakanlah Muhammad. Jadi kalau dalam Quran ada qul wallahu ahad. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul a'udzu birabbin nas. Qul wallahu qul a'udzu birabbil falaq. Kata-kata qul itu katakan dan yakin dengan seyakinnya. Qul, katakan, la amliku li nafsi naf'an wala darran. Aku tidak memiliki, tidak punya kekuasaan untuk memberikan manfaat kepada diriku dan memberi mudarat dan mencegah mudarat. Jadi Rasulullah itu tidak punya apa-apa. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib la astaksartu minal khair wa ma massani su. Kalau aku tahu tentang yang gaib. Jadi Rasulullah itu sebagai manusia, dia udah tahu tentang yang gaib. Dah tahu. Yang gaib dia tahu. Ketika terjadi perang, istrinya ikut perang, saya lupa perang apa. Kemudian istrinya itu hilang apa namanya? Hilang kalung. Hilang kalung. Kemudian dicari-cari sampai dia, orang menyangka dia kan sudah naik apa namanya? Tempat itu tuh. Nah, dia tak ingat, dia turun lagi. Kemudian orang langsung dia tinggal sendiri. Dan itu setelah dicari-cari tidak ketemu.
Kau tahu tempatnya mana? Kalung tu dapat. Di bawah onta, ada onta terbaring di bawah. Sebab tak. Kemudian ketika Rasulullah dipitnah istrinya, fitnah, dan begitu ramai, yang sampai setahun tidak turun wahyu. Rasulullah, apakah memang istrinya memang masih suci ataukah memang apa yang terjadi yang dikatakan oleh orang-orang munafik? Kalau turun wahyu, baru Rasulullah tahu. At-taibat lit-taibin. Yang baik bagi yang baik. Karena istri Rasulullah adalah perempuan yang baik, adalah bagi yang baik siapa? Nabi Muhammad SAW. Turun wahyu baru tahu. Jadi Rasulullah sebagai manusia dia tahu apa-apa. Tapi sebagai Rasul dia mendapatkan wahyu. Ya. Dia bisa melihat yang gaib. Ya. Tentang neraka, tentang surga, tentang pahala, tentang azab dan sebagainya. Dia tahu kenapa? Karena dia dapat wahyu. Karena Allah menghendaki. Ya, sebagai Rasul dia tahu. Sebagai manusia dia tidak. Illa masya Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di ayat ini katakan, lau kuntu a'lamul ghaib. Kalaulah aku tahu kata Rasul tentang yang gaib, lastaksur minal khair. Aku akan banyak mendapatkan kebaikan. Wa ma masanisu, aku tidak akan ditimpa kejelekan, keburukan. Kalau Rasulullah itu tahu bahwa dia akan dapat musibah waktu perang Uhud, dia tidak pergi. Dia tahu, tidak pergi. Tahu dia. Jadi ini menunjukkan bagaimana kalau dukun-dukun itu orang-orang yang mengatakan bahwa dia mengerti tentang hal yang gaib, bagaimana? Dia lama tahu. Rasulullah tahu. La ya'lamul ghaib illallah. La ya'lamul ghaib illallah. Tidak ada tahu masalah yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pegang dengan ayat Quran supaya kita jangan tersesat dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ni? Kemudian yang ketiga adalah mengimani Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam surah Al-Fatah? Muhammadur Rasulullah. Allazina amanu asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum. Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah. Karena Rasulullah utusan Allah, maka kita sebagai umatnya ya, untuk mencintai, untuk memuliakan ya, mencintai, mentaati dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya itu adalah tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh sampai disembah seperti yang terjadi oleh umat-umat yang lain. Jadi ada di kelompok-kelompok manusia ini yang sampai ada orang yang menganggap bahwa wali-wali kutub tuh yang sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka itu kedudukan mereka sudah lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Mereka dah ibadat lagi, bolehlah. Mereka dah ibadat lagi, dah solat lagi, dah apa lagi. Kerana wali Allah, wali kutub, dah sama kedudukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita coba kita lihat tu di YouTube tu, wali ini bertemu dengan Rasulullah SAW, pergi ke Rasulullah. Coba kita cari di dalam hadis, ada tak para sahabat tu bertemu dengan Rasulullah? Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq jadi pemberontakan, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan umat Islam pada waktu itu ditinggal oleh Rasulullah, kekacauan yang begitu besar. Ada mereka tu datang kepada Rasulullah. Ayo ya Rasulullah, mana ceritanya ini. Ada tak? Hati kan? Tapi kalau kita lihat di YouTube tu,
ini apa namanya wali ini bertemu dengan Rasul ini amalan ini. Hati-hati kita. Sebab itu orang-orang Syiah itu sudah menganggap sebagai wali itu, ya, kalau sudah wali sudah derajatnya tinggi, mereka itulah. Mereka sudah sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena hati-hati. Jadi di YouTube tuh hati-hati tuh. Kita nak ngaji itu kita harus ada ustaz, kita tanya. Jangan dipahami sendiri. Bapak Ibu Allah, ya, yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Jadi Nabi yang terakhir. Maka Nabi Muhammadun aba adami rijalikum walakin Rasulullah wa khataman Nabi. Wa khataman Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan ada Nabi sudah Rasulullah SAW, maka kita wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Sebab orang yang walaupun meyakini tentang syahadatnya, tapi dia berislam, tapi dia masih meyakini ada Nabi sudah Nabi Muhammad seperti Bizarullah Ahmad dan sebagainya, maka percuma dia. Islam tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Pembatal Islam. Karena meyakini ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. La Nabi ya ba'di kata Rasul. Tidak ada lagi Nabi. Apalagi Rasul. Pegangan gitu. Ahmadiyah itu adalah ngaku Islam tapi ngaku ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapa? Bizarul Muhammad. Ini kita nak hati-hati. Tahun 2003 saya bertanya sama ustaz-ustaznya. Utara belum ada. Sirawas. Kota Lubulika dan Sirawas. Itu ada 600 jemaah. Ada 600 jemaah. Saya tanya sama ustaz. Kalau jadi ustaz, tak perlu nak dagang, tak perlu nak apa. Cukup untuk kehidupan. Jamin. Dari mana? Dari Inggris. Makanya dia tidak bisa dipadamkan. Kenapa? Dekengnya adalah Amerika. Barat dekeng. Dan itu adalah merupakan salah satu senjata untuk menghancurkan umat Islam. Ahmadiyah. Jadi ulama telah berfatwa bahwa dia bukan Islam. Bukan Islam. Itu ambil Islam. Jelas. Tapi masih dia membawa Islam. Karena memang tujuannya untuk menghancurkan akidah umat Islam. Dan yang terakhir bahwa risalah Nabi Muhammad SAW ada untuk seluruh umat manusia sampai hari ini. Bapak Ibu Allah, demikian kajian kita pada malam hari ini mengenai dua fondasi keimanan dan keislaman apa? Yaitu syahadat, dua kalimat syahadat. Yang pertama apa namanya? Syahadat tauhid, yang kedua syahadat Rasul. Barangkali cukup di sini kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan kepada Allah mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.